Sebenarnya kalau dari pihak klien kami, Mas Alif itu, ya ini kita pertegas kembali ya, Mas Alif itu tidak minta semua dari apa yang ada dalam gugatan. Tetapi Mas Alif itu meminta pertama rumah yang di Pondok Gede, di Pondok Melati Indah itu pun masih dalam jangka waktu kredit di Bank BTN. Baru yang kedua itu adalah mobil Honda Civic warna putih, ya, saat ini masih di Mbak Janet. Baru yang ketiga itu adalah motor Harley Davidson. Alhamdulillah pada siang hari ini persidangan antara klien kami Alif dengan Mbak Janet sudah dilaksanakan ya. Agenda hari ini tuh duplik dari pihak dari Mbak Janet seperti itu. Pembacanya apa tuh tadi Bang? Bisa tahu sedikit nggak? Ya, jadi duplik itu sebenarnya sesuai dengan hukum perdata itu adalah jawaban ataupun tanggapan terhadap replik dari kami seperti itu. Di sini memang belum ada titik temu ya, belum ada perdamaian karena dari pihak Mbak Janet itu tetap kekeh perihal uang yang sebesar 1,1 miliar yang telah ditransfer oleh Mbak Janet kepada Mas Alif seperti itu. Jadi untuk sampai saat ini belum ada titik temu untuk berdamai. Tapi sebenarnya dari pihak Alif sendiri gimana, Bang? Sebenarnya kalau dari pihak klien kami, Mas Alif itu, ya ini kita pertegas kembali ya, Mas Alif itu tidak minta semua dari apa yang ada dalam gugatan. Tetapi Mas Alif itu meminta pertama rumah yang di Pondok Gede, di Pondok Melati Indah itu pun masih dalam jangka waktu kredit di Bank BTN. Baru yang kedua itu adalah mobil Honda Civic warna putih, ya, saat ini masih di Mbak Janet. Baru yang ketiga itu adalah motor Harley Davidson. Jadi 3 objek inilah yang keinginan dari Mas Alif seperti itu. Nah, untuk motor Harley saat ini posisinya ada di tangan klien kami. Jadi apabila ada statement bahwa mengatakan Mas Alif itu menjual motor Harley, itu tidak benar. Karena sampai saat ini motor Harley tersebut ada sama klien kami. Jadi saat ini hanya 2 lah, rumah yang di Pondok Gede sama mobil Honda Civic. Itulah keinginan dari klien kami. Jadi yang belum diterima Mas Alif adalah rumah dan mobil Honda Civic. Tadi pun Hakim Ketua Majelis menanyakan bagaimana, apakah masih bisa berdamai? Ya, dari pihak Mbak Janet masih tetap kekeh memperjuangkan yang uang 1,1 miliar yang versi beliau sudah ditransfer ke Mas Alif seperti itu. Tapi dari versi Mas Alif? Kalau versi Mas Alif ya itu uang untuk pekerjaan gitu loh. Jadi artinya Mas Alif sini juga sedikit kecewa ya. Kalau memang mau mengacak-ngacak rekening, tabungan segala macam, ya ayo gitu. Mas Alif juga ada bukti juga gitu loh bahwa ada beberapa transferan Mbak Janet ke pihak lain kalau memang itu mau dimasukkan. Tapi kan kita di sini nggak mau cari masalah, nggak mau cari ribut. Kita mau bagaimana ini selesai secara keluarga, gitu aja. Dan Mas Alif pun sebenarnya ingin damai atau? Ingin damai dari awal sidang mediasi. Mas Alif hanya melontarkan ataupun hanya menyampaikan keinginannya 3 objek ini saja, seperti itu. Dan sidang kelanjutannya ditunda? Jadi sidang lanjutannya itu ditunda 2 minggu, yaitu hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dengan agenda pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi dari pihak penggugat atau dari pihak Mas Alif. Ya, kalau Janet keberatan dengan permintaan Alif ya, soal rumah Pondok Gede, mobil sama Harley, tanggapan ya. Alif seperti apa? Kalau tanggapan Mas Alif sih ya sangat-sangat kecewa ya, di sini klien kami sangat kecewa. Ya karena kalaupun kita menunggu ini sampai putusan dan sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasti akan dibagi rata 50-50 seperti itu. Mas Alif sangat kecewa. Jadi bukan perdamaian yang keluar dari Mbak Janet, malah klien kami itu diancam seperti itu. Waktu konsep perdamaian kami sodorkan, dari pihak Janet memberikan tanggapan yang ya sangat-sangat mengecewakan ya perihal 1,1 miliar. Baru beliau melontarkan hanya memberikan 50 juta ke kami.
atau enggak nanti beliau akan melaporkan penggelapan harta bersama seperti itu. Jadi di sini kami tegaskan, selama belum adanya putusan pengadilan harta bersama belum bisa dilaporkan seperti itu. Kalau Janet kan bilang kecewa karena itu kan sebenarnya dari duit, kalau dia merasa bahwa itu uang dia, Betul. uang dia ketika awal meniti karir. Betul. Kalau dia keberatan kalau itu harus diambil oleh Alif. Betul. Menurut Marwan juga. Jadi kalau menurut kami sih ya inilah memang perihal keuangan ya, dari sidang perceraian pun itu sudah sempat dibahas bahwa uangnya Mas Alif semuanya ada di rekeningnya Mbak Janet. Jadi secara fisik klien kami itu tidak pernah menerima apa yang menjadi haknya yang 20% sebagai manajer. Nah, jadi perihal pembelian rumah tersebut di sini uangnya udah uang jadi satu. Jadi Mas Alif pun tidak tahu itu apakah uang Mbak Janet atau uang Mas Alif. Karena haknya Mas Alif yang 20% itu tidak pernah klien kami memegang secara realnya. Jadi ya karena namanya udah suami sama istri ya. Jadi ya udahlah, uang lu, uang gua, jadi satu semua. Setiap kebutuhan Janet tinggal potong. Seperti itu. Makanya setiap aset-aset yang diperoleh Mbak Janet beli ataupun Mas Alif beli ya Mas Alif berpikir itu uang dia juga. Seperti itu. Tapi permintaan Alif emang dia meminta semua dari rumah Pondok Gede. Enggak. Dia hanya minta rumah Pondok Gede, mobil Honda Civic sama motor Harley. Udah itu. Beliau nggak minta apartemen, beliau nggak minta rumah yang di BSD, tidak. Beliau tuh hanya minta 3 itu aja. Dengan catatan, beliau akan meneruskan kreditnya yang di Bank BTN. Karena kan rumah Pondok Gede masih kredit statusnya. Nah, beliau akan melanjutkan dan akan mengganti cicilannya Mbak Janet setelah putusan ingkrah perceraian. Kan Mbak Janet masih mencicil. Nah, sejak putusan perceraian ingkrah, nah beliau akan mengganti cicilan tersebut. Seperti itu. Itulah keinginan dari Mas Alif. Jadi Mas Alif nggak minta semua, enggak. Justru itu masih dalam artian sepertiga. kan, dia kan minta semua dalam artian gini, rumah Pondok Gede itu kan Janet kan merasa dia yang mencicil. Betul. Tapi kalau dia minta semua itu, Janet keberatan. Karena kalau hanya motor dan mobil lain cerita ya. Tapi kalau Iya. rumah Pondok Gede itu, dia merasa dari awal dia yang mencicil. Komentar. Jadi sebenarnya gitu, inilah Mas, kendalanya karena kan duitnya Mas Alif semua di rekeningnya Mbak Janet gitu. Jadi Mas Alif pun tidak mengetahui itu beli dari uangnya Janet kah atau uangnya Mas Alif kah, karena sebagai manajer ya duitnya jadi satu di rekeningnya Mbak Janet semuanya.